Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Ervin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Microsoft Office Excel. Nah, kenapa harus membahas Microsoft Office Excel? Untuk mengolah data, kemudian untuk membuat database, kemudian data karyawan, data keuangan, dan yang lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita diharuskan untuk menguasai itu semua. Nah, seperti apa? Silahkan simak penjelasannya di video berikut ini, yaitu tentang fungsi if. Nah, dalam hal ini sesuai permintaan dari subscriber saya nih dan juga murid saya, katanya minta tolong untuk dibuatkan contoh kasus dalam daftar gaji pegawai. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini sudah saya siapkan contoh daftar gaji pegawai PT Herbal Berkah. Nah, pada tabel ini sudah terdapat nomor, nama pegawai, tanggal masuk, nama kerja, gaji pokok, status, tunjangan, ya ada tunjangan keluarga, pengabdian, dan total gaji. Nah, yang pertama adalah tanggal masuk. Tanggal masuk ini tentu dimulai ketika karyawan tersebut mulai masuk kerja. Nah, kita buat dulu contoh untuk tanggal masuk. Misalnya tanggal 20 bulan 5 tahun 2002. Enter. Oke. Kita coba tarik. Nah, jika seperti ini, kita menginginkan tahun itu biasanya ada 4 karakter ya. Misalnya 2002 berarti 2002. Nah, tapi di beberapa komputer itu kadang munculnya hanya 02 saja. Nah, maka kita atur dulu di sini more number format. Nah, ada di date, di sini pilih formatnya. Oke. Nah, maka seperti ini. Oke, kita edit dulu untuk tahunnya. Contoh saya buat, karena nanti akan ada lama kerja ya, jadi kita buat ada yang tahunnya itu tahun lama. Oke, tahun lama. Kita coba tarik. Nah, sama. Kemudian, nah ini oke lah, ini tahun 2002. Ini 2005. 2009 ya. Ini 2012. Nah, biasanya yang gaji-gajinya, gaji pokoknya masih kecil itu lama kerjanya masih di bawah 10 tahun. Nah, sekali lagi ini hanya contoh. Ini kita buat 1997. Oke. Nah, untuk lama kerja, sekarang kita mengisi lama kerja terlebih dahulu. Kita gunakan rumus tanggal masuk. Nah, di sini ada tanggal sekarang. Tanggal sekarang sudah saya buatkan. Logikanya, ketika mencari lama kerja, berarti tanggal sekarang dikurangi tanggal masuk, ya. Tanggal sekarang dikurangi tanggal masuk. Enter. Nah, muncul seperti ini. Di sini bentuknya hari ya. Jadi ada 9.253 hari. Caranya supaya menjadi tahun, kita bagi dalam satu tahun itu perkiraan ada 360 hari. Nah, supaya tidak salah kita berikan tanda kurung ya, seperti ini.
K4 dikurangi D6 dibagi 360. Maka akan muncul dalam tahun ya, 26. Oke. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah, tapi hasilnya akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Kita undo. Karena sel yang ada di K4 ini ya. Nah, K4 ini nih, ini harus kita kunci terlebih dahulu. Soalnya ketika tidak dikunci dia akan berjalan karena masih relatif menjadi K5, K6, K7 dan seterusnya ke bawah. Maka kita kunci, cara kuncinya kita tambahkan, nah seperti ini. Kalau di komputer itu tinggal tekan F4 biasanya ya. Akan muncul lambang S dolar ya. Jadi dolarnya muncul. Nah, di sini ada 2 dolar. Jadi ada dolar K, dolar 4. Nah, ini tanda kunci. Jadi si K4 ini kita menjadi absolut. Tinggal enter. Kemudian tarik ke bawah. Oke, lama kerja sudah ketemu. Lanjut ke berikutnya yaitu status. Status itu kita akan buat untuk status jika kodenya M maka dia merit. Jika kodenya S maka dia single ya. Oke. Langsung saja kita pakai rumus if sama dengan if buka kurung kemudian klik M-nya ini G6 sama dengan kutip M titik koma. Nah, jadi ini logical testnya. Sekarang value if true-nya berarti nilai yang muncul jika benar. Tadi merit ya. Merit. Oke, seperti ini ya. Titik koma lagi. Kemudian value if false-nya, nilai yang salahnya kita munculkan single. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal di enter. Tutup kurung di belakang rumus itu tidak usah diketik, tidak apa-apa. Oke. Merit. Tinggal kita tarik atau copy ke bawah. Oke, merit. S-nya itu pasti single. Oke, lanjut ke tunjangan keluarga. Untuk tunjangan keluarga sebenarnya ini sudah ditentukan ya, cuma tidak muncul di sini validasinya. Tunjangan keluarga kita ambil sampling saja atau contoh saja. Jika statusnya itu merit, maka tunjangan keluarga itu 5% dari gaji pokok. Ya, kita ulangi. Untuk tunjangan keluarga kita isi berdasarkan status. Jika merit itu 5% dari gaji pokok. Dan jika single 2% dari gaji pokok. Rumusnya if sama dengan if kita pakai kode status saja. G6 sama dengan M. Nah, ini sama seperti tadi ya. Maka gaji pokoknya kita klik F6 kali 5% ya. Oke, untuk value false-nya nilai yang salahnya berarti F6 dikali 2%. Oke. Saya ulangi, G6 sama dengan M, ini adalah pernyataan. Kemudian titik koma F6 kali 5%. Nah, ini jika pernyataannya benar, nilai yang munculnya adalah 5% dikali F6, yaitu gaji pokok.
Jika salahnya F6 dikali 2%. Langsung di enter. Oke, jika muncul pagar seperti ini, jangan khawatir ya, jangan kaget, jangan panik. Kita tinggal klik 2 kali di kolomnya saja. Nah, seperti ini. Tinggal ditarik atau di copy lagi ke bawah. Oke, sudah ketemu ya. Dan hasilnya yang single ini pasti lebih kecil karena hanya 2%. Tunjangan pengabdian. Oke, untuk tunjangan pengabdian kita gunakan masa kerja atau lama kerja. Jika lama kerja di atas 10 tahun, maka tunjangan pengabdiannya adalah 5%. Jika di bawah 10 tahun, tunjangannya adalah 2%. Oke, kita langsung saja pakai rumusnya. If berarti di sini kita pakai logical testnya itu atau sel ujinya itu berdasarkan sel lama kerja E6 ya. Kita pakai E6. Jika E6, nah untuk lebih besar kita gunakan lambang seperti ini, berarti pakai 10 ya. 10 ini artinya 10 tahun. Oke, berikutnya adalah value if true-nya atau nilai yang benarnya kita gunakan sama seperti tunjangan keluarga tadi. Berarti kita pakai F6. Kenapa F6? Karena F6 ini adalah sel gaji pokoknya. F6 dikali 5%. Value if false-nya atau nilai yang salahnya kita gunakan 2%. Berarti sama F6 dikali 2%. Oke, seperti biasa tanda kurung di belakang rumus itu tidak usah diketik, langsung saja di enter. Kita geser atau klik 2 kali kolomnya, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal di copy atau ditarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, hasilnya kita bisa lihat untuk karyawan yang di bawah 10 tahun. Nah, ini hasilnya akan lebih kecil daripada karyawan yang di atas 10 tahun. Karena tunjangannya hanya 2%. Oke, berikutnya adalah total gaji. Untuk total gaji, nah mungkin teman-teman semua bisa merumuskan sendiri ya. Yaitu caranya tinggal kita cari saja gaji pokoknya terlebih dahulu. Kemudian karena ada tunjangan otomatis akan bertambah. Kemudian ada lagi tunjangan pengabdian, berarti kita tambah lagi tunjangan pengabdian. Lalu tinggal di enter saja. Oke, tarik ke bawah atau kita copy. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dan terakhir adalah kita akan jumlahkan secara keseluruhan atau gaji keseluruhan. Caranya ini gampang, tinggal pakai rumus sum. Kita blok semua untuk range-nya. Di enter. Nah, ini adalah total seluruh gaji pegawai. Oke. Cukup sekian untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan komentar di bawah. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.